Oke, jadi malam ini kita akan mengasah lagi untuk pembuatan logo menggunakan AI, gitu. Jadi caranya adalah sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita harus main dulu di tool-toolnya ya, main dulu di tool-tool yang sudah tersedia. Kita paling dasar banget ya untuk mengambil yang Bing saja gitu ya. Kita pakai Bing ya untuk membuat apa namanya logo. Nah, anggap saja kita hanya butuh ikonnya saja gitu ya. Kita hanya butuh ikon dari logo itu. Teks atau tulisannya itu kita belum butuh dulu. Gitu. Itu nanti kita akan eksekusi di mana? Di Canva gitu ya. Jadi kita ngambil yang ikon-ikonnya sebagai aset grafis gitu ya. Karena itu yang paling penting gitu ya. Jadi kita akan coba di mana ya? Di mana di Bing bagaimana kita nanti akan mengambil ikonnya saja. Misalkan saya pengen buat seperti ini tentang Kadiu, gitu ya, logo Diu, ya untuk sebuah buku bergaya buku tulisan Jepang. Gitu ya. Jadi kita coba bikin promptnya seperti ini, logo of a sharp minimal style of Japanese book cover, gitu ya. Nah, kita klik, ya kita akan lihat di sini. Tapi di sini kita juga gunakan yang kedua, yaitu Red Panda. Ya, Red Panda ini gratis ya, jadi kita akan pakai di sini untuk menggeneratnya ya. Kita tunggu dulu ini, oke, kita generat di sini untuk Red Panda. Red Panda ini teman-teman bisa gunakan tanpa harus login ya atau mendaftar. Ya, ini sudah jadi nih logonya nih ya. Jadi logo, ini juga sudah jadi logo ya di versinya Bing, gitu ya. Di versi Bing ini sudah jadi, gitu ya. Jadi ini bisa kita bikin pakai cover buku ya. Kalau yang bergaya Jepang itu kan simpel-simpel, gitu ya. Yang bergaya Jepang itu dia simpel-simpel ininya apa namanya logonya, ya. Atau kita mau bikin logo yang tentang apa, misalnya tentang rubah ya. Rubah yang santai gitu ya. Nah, ini kita akan coba ya, kita akan coba lagi di sini. Nah, di Bing dulu ya. Kita klik, lalu kita coba di Red Panda. Kita klik generat ya. Kita lihat jadinya seperti apa logonya ya. Nah, ini dia ya logonya. Kalau kita tertarik boleh kita download gitu ya. Kita bisa download logonya ini. Di sini ada tulisan download. Kita lihat di Bing. Di Bing jadi ini seperti ini logonya. Ya. Jadi kalau kita tertarik, kita bisa eksekusi untuk mendownload logonya, gitu ya. Kita download untuk ininya. Kita ingat di sini kita judulnya lagi ngambil aset gambarnya ya atau ikonnya. Jadi kita belum masuk ke dalam bentuk tulisan ya. Walaupun mungkin teman-teman tidak tahu, kita bisa menggunakan ideogram gitu ya. Cuman ideogram itu kalau yang versi gratis itu kita kesulitan sekali untuk mendapatkan apa namanya ini, mendapatkan uh, tokennya gitu. Jadi kita deteksi di IP-nya. Tapi kita bisa pakai alternatif yang lain-lain gitu ya, yang lain-lain. Jadi kita bisa buat seperti itu untuk pembuatan berbagai macam logo gitu ya. Jadi kita bisa buat ya teman-teman. Nah, atau misalnya kita pengen buat yang gayanya itu lebih futuristik ya. Misal kita mau mengambil gaya yang lebih futuristik ya, misalnya di sini ya, kita kembali lagi ya, kita kembali ke ini ya, kemana, ke Bing dulu. Kita akan ambil gaya yang futuristik ya, yang futuristik.
Nah, yang futuristik ini seperti ini nih, ya. Kalau kita mau bikin rental mobil ya, rental mobil, lintang rental atau rental lintang. Nah ya, nah di sini kita bikin yang futuristik. Kita klik di sini buat. Di Red Panda juga kita bisa buat ya. Di Red Panda bisa kita buat juga. Kita klik generat ya. Kita klik generat di sini. Nah ini muncul ya, langsung cepat. Ini bisa menjadi logo. Nah, di sini juga bisa menjadi logo ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan hasilnya yang bagus gitu ya. Bagus sekali hasilnya ya. Ya, nggak ada tipe. Ya, nggak ada tipe. Ini bisa dijadikan sebagai logo gitu ya. Kita bisa pakai ini. Dan ini sangat membantu sekali untuk teman-teman ya yang membutuhkan logo. Gitu. Jadi kita bermain di ikon-ikon logonya, ya. Di ikon-ikon logonya. Kita juga bisa bikin yang simple, gitu ya. Yang simple ya, misalnya kita bikin di ideogram saja, misalnya ya. Di ideogram kita ambil di Poionic ya. Kita pilih yang di sininya adalah dinamik, boleh lah ya, kita ambil dinamik saja. Lalu kita klik di sini, kita klik paste, kita klik generat di sini. Ya, ambil kita cek juga di Red Panda. Ya, di Red Panda ini bisa kita pakai. Ya, di Red Panda kita bisa buat juga sini, misalnya Lintang Studio. Gitu ya, kita klik di sini. Klik generat. Nah, ya, ini seperti ini dianya ya, dia membacanya seperti ini ya. Kalau di Red Panda ya, gambarnya malah gambar bukan orang deh ya. Nah, kalau di ini dimana di apa namanya ideogram, dia seperti ini ya. Di ideogram di Leonardo dia seperti ini ya. Kita bisa ambil misalnya yang ini ya, walaupun terjadi typo ya di huruf I-nya. Kita coba lagi untuk menggantinya ya, mungkin tidak dengan dinamik ya, kita ambil di kreatif ya. Kita coba ambil di kreatif. Coba saya lihat dulu di sini ya. Ini Lintang Studio, oh di dinamik dia ya. Leonardo Poionic 9, oh ya 0,9. Terus kita ambil di dinamik ya. Kita ambil di dinamik, kita coba lagi klik generat ya. Oh, saya salah ya tadi, itu saya belum melakukan namanya pergantian terhadap bahasanya. Ini masih bahasa Indonesia ya, masih bahasa Indonesia. Pantas dia di sini agak sedikit error. Kita coba pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. Bentar ya, ini salah. Nah, kita pakai bahasa Inggris dulu. Ini ya, saya lihat dulu. Ya, pakai bahasa Inggris ya. Nah, karena kadang kalau pakai bahasa Indonesia dia terjadi tipu. Ya, kita coba lihat di sini yang pakai bahasa Inggris, kita ganti ya pakai bahasa Inggris. Generat di Red Panda seperti apa? Nah, kalau pakai bahasa Inggris kan muncul orang ya. Kalau tadi kan munculnya adalah gambar itu binatang ya. Nah, di sini kita coba lihat munculnya apa. Coba di sini kita juga buat ya, di mana? Di Bing. Kita generat ya. Oke, di sini kita bisa buat. Di sini ada juga Dremina ya. Kita boleh main di Dremina juga. Kita klik di Dremina ya. Cuman di Dremina biasanya terjadi tipu terhadap tulisan ya. Makanya saya jarang menggunakan. Kita coba aja dulu di sini ya, biar nggak habis paket yang ada di Dremina. Kita pakai yang ada di sini. Kita lihat dulu di Leonardo. Leonardo seperti apa membacanya? Nah, bagus ya. Lintang Studio ya, ini jadi ikon nih
Dan ini udah pas nih, ada apa namanya, ada tulisannya juga nggak apa namanya, nggak banyak tipenya ya. Nah, ini bisa kita pakai ya. Ini makainya di sini ya, di mana, di, bentar ya, kita lihat dulu di 0,9 ya, dinamik. Presetnya itu atau modelnya itu Phoenix yang 0,9, bukan yang 1.0 ya, yang 0,9, supaya hasilnya membuat icon. Kalau yang 1.0 seperti ini tadi ya, seperti ini. Kata ini realistis kalau yang 1.0. Nah, sementara kalau buat logo ya, buat logo itu kita biasanya bukan yang realistis ya, kita nyari yang ini, yang apa namanya, yang gampang untuk dicetak ya, dibikin cat. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya untuk membuat ininya apa, logonya. Jadi gampang kita bikin icon-icon logo yang sesuai. Nah, jadi dalam pembuatan logo itu sebenarnya ada rumusnya gitu ya. Ada rumus yang nanti teman-teman bisa otak-atik. Bisa kasih rumusnya ya dalam bahasa Indonesia ya. Kita kasih rumusnya dalam bahasa Indonesia. Ada di chat Zoom. Ya, di sini ya. Saya ingin membuat logo untuk apa gitu ya. Nanti ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya akan menggunakan sebuah image generator. Nah, image generator ini boleh disebutkan misalnya Bing, Leonardo ya. Nah, tugas kamu adalah maksudnya si ChatGPT membuatkan 5 prompt logo untuk saya. Logo tersebut berupa apa? Bentuknya itu Anda sebutkan atau ikonnya Anda jelaskan gitu ya. Yang melambangkan apa? Lambang itu adalah deskripsi dari icon tersebut ya. Nah, kita boleh di sini buatlah logonya simple, tapi Anda juga boleh buatlah logonya lengkap, detail dan seterusnya gitu ya. Kalau saya ini contohnya simple. Masukkan 3 kata kunci deskriptif yang menentukan gaya logo dan media yang digunakan. Langsung kita minta jawab dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kita bisa apa namanya, belajar mengotak-atik prompt-nya dari sini gitu ya. Ya, ini prompt dasar atau rumus dasar untuk membuat logo. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya, untuk bisa kita mendapatkan hasil yang bagus. Nah, di sini kita bisa membuat lagi ya berbagai macam logo yang kita inginkan, logo yang kita mau. Kalau kita pengen yang lebih apa namanya, lebih wow ya, atau lebih bombastis ya, atau lebih 3 dimensi banget lah gitu ya, lebih 3 dimensi banget yang nanti apa namanya, terlihat lebih gimana gitu ya. Boleh lah kita coba ya. Pakai yang bahasa Indonesia aja dulu ya, misalnya di mana, di Bing ya, kita hapus dulu ini, kita praktekkan. Nah, bertuliskan Mas ya, kata kita ganti ini bertuliskan super, huruf besar aja semuanya, super AI misalnya seperti ya. Kita klik buat, kita klik buat di sini. Nah, kita tunggu ya untuk muncul ininya apa namanya, gambarnya. Lalu nah, muncul dia ya, super AI ya. Ini tentang logo game ya, muncul seperti ini. Ini yang paling minim ininya apa namanya, tipenya. Lalu kita ke sini ya, pakai bahasa Inggris misalnya ya, translate. Lalu teman-teman kesulitan dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita pastikan saja tadi di sini ya, jadi super AI ya, ini huruf besar lah ya, huruf besar super AI. Lalu di pastikan, kita coba di Red Panda ya, di Red Panda kita coba, lalu kita klik, karena di sini kita minta maskot atau icon ya, di sini maskot singa.
Kita klik generat. Ya, kita tunggu jadinya seperti apa. Ini Red Panda ini enak ya, nggak ada habis-habisnya ininya, apa namanya, buatnya. Tuh, ya seperti ini dia gambaran di Red Panda. Ya. Lion. Coba kalau kita ganti ini jadi misalnya bukan lionnya, misalnya jadi elang, ekor. Ya. Ini kan dulu ya. Nah, kita jadikan ini elang. Ya. Ya, kita coba klik generat. Nah, kita tunggu dulu. Nah, dia akan mengunci ya di sini. Bentar ya. Nah, tuh. Jadilah seperti ini. Karena kita mintanya 3 dimensi. Coba kalau kita ganti menjadi 2 dimensi. Ya, kita klik lagi generat. Ya, kita klik generat dulu di sini. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sampai hasilnya muncul. Ya, kalau suara saya di belakang layar, suara saya ada samar-samar, kita masih di kafe, masih berisik ya. Nanti kita inikan dulu. Nah, kita klik generat. Oke, kita tunggu. Ini yang 2 dimensi, yang tadi 3 dimensi. Nah, ini 2 dimensi ya. Versinya dia seperti ini kalau 2 dimensi ya. Atau kita bikin langsung 4 dimensi. 4 dimensi. Kita klik generat. Ya, kita coba cek gambar-gambarnya. Nah, ini 4 dimensi. Ya. 4 dimensi gambarnya. Jadi di mana Red Panda tidak terjadi yang namanya typo. Ya. Di Red Panda tidak terjadi yang namanya typo. Jadi saat pembuatan logo ya, dengan AI, Anda harus punya persepsinya adalah kalau terjadi typo, Anda fokus di icon atau di maskotnya. Kalau terjadi typo ya, tapi kalau tidak terjadi typo, Anda bisa ambil. Lalu kan tiponya itu di mana? Karena dalam sebuah logo ya, kadang kita menggeneratnya itu dengan tulisannya kayak ini ya, Super AI. Ya. Nah ini bagus nih, ya, bagus sudah tidak tipe. Tapi ketika kita coba ini di tempat lain ya, misalnya kita coba ini di Bing ya, kita coba di Bing. Ya, kita coba. Apakah terjadi tipe? Ya, seperti ini terjadi tipe ya, yang tadi yang gambar singa ini ya. Ini banyak terjadi tipe. Kalau terjadi tipe seperti ini, kita fokus di maskotnya atau ikonnya ya. Nah di sini dia membacanya terjadi tipe menurut saya karena kita nggak meminta masukkan 4 dimensi ini. Cuma nama dia dimasukin sama si Bing. Ya, sementara di Red Panda pinter, dia nggak masukin 4 D-nya. Dia paham bahwa yang diperintahkan adalah membuat logo dengan versi 4 dimensi. Ya, kalau di Red Panda ini. Sementara di Bing seperti ini. Coba kita cek di Leonardo. Ya, kita coba cek di Leonardo. Ini kita hapus. Ya. Kita pakai yang 0,9, kita pakai dinamik, kita pastikan. Ya. Kita tokennya 24, kita klik generat. Ya. Kita cek di sini. Apakah Leonardo terjadi tipe tidak? Ya. Terjadi tipe atau tidak? Ini kita bisa cek di sini ya, teman-teman ya. Bisa cek di dalam sini. Ya. Di dalam Leonardo-nya. Kita tunggu aja dulu ya sampai dia benar-benar menggenerat ke dalam ininya. Ya. Kita lihat ya. Dari 4 yang dibuat, ya, 3 terjadi tipe, 1 enggak. Berarti ini yang kita ambil. Kan bagus banget tuh. Ya. Futuristik banget ya. Ambil. Jadi kan namanya juga kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan itu dia tidak bisa langsung
100% sempurna gitu hasilnya. Jadi kita akan mendapatkan kesalahan-kesalahan gitu ya, kesalahan-kesalahan dari hasil pembuatannya itu. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya adalah validasi terhadap prompt. Jadi validasi terhadap nanti kita akan belajar validasi terhadap prompt ya. Teman-teman B1, B2, B3 itu udah sering ya belajar itu kita otak-atik di ChatGPT. Nah, kita untuk memvalidasi. Jadi di dalam seperti ini contohnya ketika kita perintahkan untuk membuat logo Super AI versi 4 dimensi dengan maskotnya adalah elang, maka Leonardo memberikan 4 rekomendasi hasilnya. Dari 4 rekomendasi hasilnya ini, satu yang sesuai ekspektasi. Ini kita download, artinya sudah benar ya. Tinggal kita pakai nanti, lalu kita terapkan di dalam ini apa namanya? Di dalam misalnya desain-desain teman-teman gitu ya, atau terapan yang lain, misalnya logo, misalnya kartu nama, pop surat, billboard, neon box, bisa seperti itu, kaos ya, dan seterusnya. Jadi bisa dipakai. Nah, AI ini memudahkan. Bayangkan dulu waktu kita masih tidak menggunakan AI ya, kita menggunakan Adobe Illustrator dan Photoshop atau Corel gitu ya. Itu lama tuh bikin logonya, belum lagi referensinya ya, atau istilahnya evaluasi itu lama. Nah, ini contoh yang saya buat ya dulu ya, yang saya buat di ini websitenya masih aktif dan ini juga sekarang sudah terintegrasi di aplikasi. Nah, ini hasil logo-logo yang kita buat dulu, yang kami buat. Kita bisa lihat di sini. Ini bukan pakai AI, ini pakai Illustrator. Nah, lama nih bikin ginian nih. Belum revisinya gitu ya. Lama bikin kayak beginian nih. Ya. Lama ya. Di sketsa dulu ya, diwarnain. Warnanya nggak hanya satu ya. Ada yang warnanya standar, ada yang warnanya gradasi ya. Seperti itu. Jadi tapi ini bisa jadi ya. Dan kalau mau belajar ini juga bisa, tapi nggak bisa cepat. Seperti kita belajar AI ya. Kalau AI itu Anda hanya fokus kepada kekuatan prompt, mengerti prompt, dan juga Anda harus fokus kepada mesin-mesin AI mana yang bisa sesuai. Seperti ini, ketika kita menggenerasi 4 dimensi untuk logo Super AI, Leonardo juaranya. Leonardo juaranya. Kalau kita bandingkan dengan Red Panda seperti ini. Ya, istilahnya teknologinya agak jadul gitu ya. Nah, itu Red Panda ini. Kita cek ya, biar kelihatan layarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dibandingkan Leonardo itu jauh. Ya, ini begini ya. Tapi dibandingkan dengan si Bing jauh lagi. Di Bing kita minta dia bikin 4 dimensi, tapi dia membuatnya jadi tulisan ya 4D. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan dengan baik gitu, mana yang akan kita jadikan kita ambil ya. Jadi kalau kita menggunakan AI, kita tidak akan lagi menghadapi kesulitan untuk membuat logo-logo yang sesuai dengan ekspektasi kita, baik itu dia sifatnya sederhana atau lengkap ya, atau komplit. Nah, dalam pembuatan logo ini kita yang perlu kita perhatikan adalah kalau teman-teman yang masih pemula ya, misalnya ya di sini, itu fokus saja kepada ikon maskot. Jadi jangan fokus kepada tulisan.
ya seperti ini. Karena kalau fokus pada tulisan, kita harus paham terhadap prompt-nya ya. Ini nanti kalau sudah di Super AI, sudah masuk ke Super AI, itu nanti ini nggak akan kesulitan. Kita akan ajarin tesnya gitu ya, atau rumus untuk membuat semacam ini. Tapi kalau yang masih baru, misalnya masih baru teman-teman ya, belum masuk ke Super AI, ke kelas kampus AI di Super AI, itu fokus saja kepada mencari ikon-ikon atau maskot yang nanti kita akan kotak-atik tulisannya di Canva. Misalnya kita buat seperti ini. Saya butuh seperti ini, roster ya. Kita klik generat di sini ya. Gambarnya seperti apa? Makannya tetap 24. Kita cari alternatif di Red Panda juga. Kita pastikan di sini. Nah, kita klik generat di sini. Ya. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan hasil. Kita lihat dulu di Leonardo dia sudah memberikan hasil belum ya? Leonardo saya langsung habis 330. Nah, karena sekali generat 24 gitu ya. Kita tunggu. Red Panda kita lihat. Nah, ini udah dapat nih apa namanya? Maskot ya, maskotnya sudah dapat. Kita langsung ambil aja ya. Ambil. Kita bisa otak-atik ini gitu ya. Bisa otak-atik. Nah, ini juga ya. Kita dapat nih ya. Walaupun mungkin kita hanya butuh ikonnya, tulisannya nggak kita butuhkan, tinggal kita hapus nanti di Canva tulisannya, tapi kita dapat. Coba kita perhatikan di Bing. Bing dia menulisnya apa, menghasilkannya seperti apa. Kita klik buat ya, yang ada di Bing ini kita coba klik buat. Kita tunggu ya. Untuk yang from ini di Red Panda juaranya kalau menurut saya ya. Red Panda juaranya ya, nomor 2 ini juga bisa ya dipakai di Leonardo. Tapi Leonardo untuk yang backgroundnya seperti ini, agak putih ya, agak kuning-kuningan, agak kekusam-kusaman nih, supaya masuk dengan warna-warna yang ada di ayam jago ini ya. Kita coba lihat di Bing. Nah, Bing juga sama seperti ini ya. Nah, kita bisa dapat ya. Ini akan kita jadikan sebagai maskot atau ikon dalam logo yang kita buat. Jadi nanti ini tinggal kita ambil lalu kita otak-atik di Canva tulisannya. Dan coba ya, misalnya ini logo ini jadi bubur ayam ya, atau logo yang ini jadi mie ayam ya, atau yang ini misalnya jadi ayam geprek ya, bebas gitu semuanya. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa dalam pembuatan logo menggunakan AI, jadi teman-teman yang masih baru ya, fokus saja kepada pencarian maskot atau ikon logo tersebut. Jadi jangan masukin dulu tulisan-tulisan, karena kalau langsung dimasukin tes atau tulisan itu potensi tiponya itu banyak sekali gitu ya. Potensi tiponya itu banyak, dan itu nanti kita kelamaan gitu ya, kelamaan yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan token-tokennya pada habis gitu ya. Token pada habis sehingga kita harus buat yang lain. Jadi kita coba lagi ya, kita cari ya. Ini yang agak lebih gimana gitu ya. Oke, ini tentang elang juga ya. Kita klik. Kita coba juga di Bing ya, tempat kita ini hasilnya seperti apa. Kita lihat ya. Nah, itu seperti ini elangnya ya. Nah, kita bisa ambil dia sebagai ikonnya. Kita lihat di Bing. Di Bing dia menggenerasikan seperti apa. Nah, seperti ini. Di Bing. Jadi kita bisa pakai dia untuk apa namanya, membuat logonya. Jadi teman-teman nggak akan kesulitan gitu ya, nggak akan kesulitan nanti mencari logo-logonya. Dibanding Anda harus membuat menggunakan Corel, Photoshop, Illustrator ya, ini lama gitu ya. Ini mah bikinnya manual gitu ya. Bikin dulu nih, misalnya kalau mau bikinnya kayak ini, dibikin dulu topinya ya, ya. Terus ini kan ada gradasi warna, warnanya dipilih, coklatnya,
terus kode-kode warnanya harus tahu gitu ya. Nah, beda dengan yang ada di AI. Lalu di AI kita dengan cepat kita bisa tahu ya mana yang apa namanya ketentuan. Jadi sangat mudah sekali ya membuatnya. Sangat mudah. Ini kita coba ya, ini tinggal sekali lagi. Ya, kita coba di sini. Dimana di Leonardo, habis ini habis paket saya ya. Yang Leonardo, kita harus bikin paket baru. Ya. Apa namanya akun baru. Karena Leonardo mah bisa banyak ya bikin akunnya. Dan kita akan kasih ya apa namanya top up ini biasa dia promosi ya kita aja dulu klik di sini ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa nah hasilnya seperti apa kalau di Red Panda seperti ini gambar helmnya di Bing seperti ini kita lihat di Leonardo seperti apa nah Leonardo seperti ini nah bagus nih udah bisa kita jadikan logo ya. Kita jadikan logo ya untuk kita buat sesuai dengan permintaan dari klien atau kepentingan pribadi ya kita bisa buat di sini. Anda nggak usah bingung. Nah, kalau di Super AI ini ada materinya sendiri di modul ke-8 kalau nggak salah ya khusus membuat logo dan kita akan update terus terkait dengan logo-logo yang ada di dalam materi tersebut. Nah, ini ada di modul ke-8. Teman-teman nanti bisa belajar, gitu ya, bisa belajar. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa membuat logo ya dan bisa memahami bahwa kalau menggunakan AI paling aman itu adalah nyari maskot, nyari icon. Nah, paling aman dibandingkan Anda harus komplit seperti tadi ya kecuali yang ini nah yang ini jadi promptnya sudah pas sehingga hasilnya nggak ada typo dan sudah pas juga nih tulisannya ini bisa kita jadikan neon box ya bisa kita jadikan neon box untuk apa namanya ininya hasilnya gitu ya jadi teman-teman bisa menggunakan AI gitu ya menggunakan AI untuk membuat berbagai macam keperluan bisnis teman-teman atau usaha teman-teman gitu ya. Nah paling mudah adalah apa namanya menggunakan ini ya bisa jawab pertanyaan bisa buat logo yang bergerak bisa ya. Kita bisa buat logo itu bukan logo kalau logo itu kan sifatnya statis kalau bergerak itu kan nanti diterapkannya dalam bentuk video ya dalam bentuk video yang nanti misalnya sebagai open pembuka kalau logo ini pada umumnya kan dia statis ya, dia tidak bergerak tapi kalau mau digerakin itu bisa ya kita akan pertama adalah kita harus menggunakan test image ya. Seperti ini yang kita buat lalu kita gambarnya itu kita pakai video generator untuk menggerakkannya itu ada itu di mana Super AI ya di modul yang menggerakkan video ya jadi seperti itu nanti di batch kelima yang setelah batch keempat yang akan mulai kelar besok atau satu itu saya akan update 3 modul lagi yang akan menambah jadi 15 modul ya yang kita akan update secara bertahap ya jadi Super AI itu kelebihannya adalah dia nggak hanya tetap 12 ya ketika kami lihat ada materi baru di luar yang harus segera dipelajari itu kita uji dulu materi tersebut setelah hasilnya bagus ya baru kita input ke dalam modul ya. Saat ini batch 1 sampai batch 4 belajar 12 modul nanti di batch kelima kita akan masuk ke 15 modul ya 15 modul yang memang itu butuh banget yang untuk dimasukkan gitu ya. Apalagi nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri ya. Nanti konten
konten-kontennya agak mengarah ke sana gitu ya, agak mengarah ke tema atau suasana industri. Tapi kita menggunakan basicnya adalah AI ya, menggunakan basicnya adalah AI. Jadi kita bisa buat seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau logonya mau diterapin juga itu juga itu bisa kita buat dengan tepat. Kayak tadi ya, saya buat logo super emak-emak itu kita menggunakan menggunakan AI buatnya. Ya, jadi cepat gitu ya. Kita cepat bisa membuat hasil dari yang tadi di share sama Adit ya, kita coba share di logonya permakna dan kita ada tipe ya. Kalau jam terbang Anda ada tinggi nggak akan terjadi tipe gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya seperti ini. Permakna. Nah, kita perintahkan untuk bikin logo ya, permakna. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman juga nanti bisa belajar seperti itu. Bahkan saya bikin yang alternatifnya juga ya, selain yang tadi seperti ini juga ya, saya bikin logo permakna ya. Nah itu dia ya, super makna. Tidak ada tipe ini ya. Karena dia sifatnya magma itu ya ada bunga-bunganya dikit lah ya gitu. Ada bunga-bunganya. Nah ini jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi ketika kita bikin konten itu kita nggak perlu ini aja tajam banget nih, ya tajam nih. Nah, tinggal kita kelola ya, gitu. Kita kelola di dalam terapan-terapan yang ingin kita buat gitu ya, dalam terapan yang ingin kita kerjakan gitu. Jadi nanti AI itu membantu sekali ya teman-teman ya, membantu keperluan kita, keperluan bisnis kita gitu ya. Bahkan tadi juga ketika saya lagi ini saya juga bikin ikonnya ya untuk permakna itu pakai AI semuanya. Jarang saya nggak itu ya. Jadi kita semua memakai AI. Jadi ketika saya ini ada nih ya, saya kasih contoh ya yang nggak ya, yang nggak saya pakai, belum saya pakai gitu ya. Akhirnya kualitasnya nggak pas gitu. Ya, tapi kalau bagi orang yang masih baru ya itu mungkin cocok bagi dia ya. Tapi kalau bagi saya sih masih belum ini istilahnya apa ya, kualitasnya lah ya, kualitasnya masih belum sesuai. Saya kasih lihat contohnya ya. Bentar ya, saya coba ini dulu ya. Bagikan raya. Ini saya buat pakai AI ya. S-nya ini nggak pas ya. Ya, tapi kalau dari ininya sih sudah pas. Ya. Ininya udah pas, cuman S-nya nggak pas. Harusnya S-nya seperti super mama yang as ya, seperti Superman atau Super Girl itu. Ya, ini masih saya pelajarin di ininya, masih saya isi lagi. Ini apa namanya? Promnya. Jadi ini kalau sudah pas nanti bisa jadi apa? Bisa jadi marketing tip. Bisa untuk kita berpromosi. Ini batiknya ya itu kan dari Pro. Saya minta bikin iPhone ya seorang superhero tapi dia pakai jilbab, terus pakai Nusantara lokal, itu pakai batiknya itu ya. Ya, ini semuanya pakai AI, nggak pakai Illustrator saya buatnya. Baru hari ini saya buat gitu ya. Belum maghrib saya buat itu ya. Belum bulan maghrib saya buat, tapi ini nggak saya buat, saya inikan dulu karena apa, dia ini gagal dalam hati saya, dalam ini saya ini nggak cocok gitu ya. Karena apa? S-nya belum, icon S-nya nggak pas gitu ya.
Jadi seperti itu kalau kita ingin buat apa namanya yang sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya, yang sesuai dengan ekspektasi. Jadi teman-teman bisa membuat seperti itu. Yang jadi apa namanya AI itu membantu. Ya, seperti ini nih, ya. Masih sepermak-mak nih. Ini masih mentah nih, belum saya olah. Nah, ya, terbangnya di Monas lagi nih. Nah, di Monas kan. Nah, kalau teman-teman belajar di kita kan belajar seperti ini. Jadi saya ini masih mentah, belum saya olah untuk menjadi super realistis. Walaupun sih bisa dikatakan ya udahlah realistis. Jadi ini masih mentah, gitu ya, masih mentah baru keluar. Tapi tidak terjadi yang namanya cacat. Logonya ini udah benar. Walaupun saya harapannya sih bayarnya agak panjang dikit gitu ya. Ini kan muncul di sini pendek. Ya, jadi nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Kita bisa edit ya, kita bisa apa namanya buat ya, kita bisa visualkan gitu, bisa bikinkan. Tadinya awalnya juga saya bikin ya nggak pakai jilbab gitu ya, nggak pakai jilbab di depan Monas gitu ya. Apa namanya contoh dari permama itu, karena seperti ini. Nah itu dia. Ada Monas tuh. Namanya di sini. Ya. Ini nggak pakai jilbab. Ya, nggak pakai jilbab, jadi saya ubah jadi pakai jilbab dan wajahnya saya ganti artis Korea. Ya. Jadi ini contohnya. Jadi betapa AI membantu kita untuk membuat bermacam keperluan yang kita inginkan. Oleh karena itu kembali lagi ke mana? Ke logo yang tadi kita buat, kita pelajarin. Nah, untuk para teman-teman yang masih pemula, kita fokus saja kepada icon. Setelah fokus pada icon, Anda baru masuk ke Canva di sini. Canva di sini. Ya, nanti di Canva ini baru Anda kelola logo-logo tersebut untuk menjadi sempurna. Ya, untuk menjadi sempurna. Ya, misalnya kita buat seperti ini ya, kita upload di sini di Canva ya. Kita lihat dulu mana tadi yang ada di sana ini. Nah, ini kita otak-atik ya. Otak-atik. Kita pastikan di sini. Kita lihat di sini. Ini kita samakan saja warna background-nya. Background-nya kita samakan. Sehingga tidak terjadi ini apa namanya belang-belang gitu ya. Udah sini tinggal kita tulis saja sini ini misalnya apa, misalnya kita jadikan tulisan fontnya banyak di sini, teman-teman bisa pakai ya, bisa kita pakai di sini ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya mana yang mau dipakai untuk temanya, untuk fontnya. Misalnya ini, ya, misalnya ini. Oke, misalnya ini kita kasih judulnya apa, misalnya namanya di sini adalah ini rubah ya. Jadi misalnya rubah, rubah. Nah ini tinggal bawahnya tinggal kita jadikan sebagai slogan. Misalnya adalah layanan internet. Nah, kalau seperti ini ya, kita boleh kolaborasi di sini ya, di tulisannya ini. Ya, kita ganti warnanya. Kita samakan dengan warna yang ada di apa icon atau di maskotnya. Kita cari ya, atau yang ini.
Sayangnya selain hitam, ya, ini. Jadi kita geser ke tengah dikit, kita taruh ini di sini, ya. Lalu ini kita gabungkan, ya, ini dengan ini kita gabungkan, kita kelompokkan, sehingga menjadi satu seperti ini, geser-geser kita juga, ya. Lalu kita panjangkan, dan kita besarkan. Ya, itu jadi logonya, ya, tepat. Jadi kita fokus saja kepada, kalau bagi teman-teman pemula, pada pencarian maskot atau ikon, ya. Jadi tidak lagi kesulitan membuat logo, ya. Memang Canva bisa bikin logo, ya. Canva bisa bikin logo di sini. Tarik di sini kita tulisin ikon rubah. Ya, kita ambil yang grafis. Muncul tuh banyak ikon, ya. Ya, muncul. Kita bisa pilih. Atau kalau ada tulis di sini logo rubah. Banyak tuh macam-macam, misalnya ini. Ya, wah, Kang bagus banget nih yang di sini gitu ya. Tapi yang di sini dengan yang di sini, ini dulu lah ya. Nah, ini kita taruh di sini nih ya. Nah, kita taruh di sini. Ya, sama. Sehingga kita apa namanya? Kita ambil tulisannya, kita copy. Nah, ya. Kita bandingkan dengan spot. Yang ini Anda buat dari Anda generat berdasarkan prompt yang sudah Anda uji. Yang ini Anda ambil dari Canva langsung. Pilih yang mana? Ya. Kalau saya pribadi, saya pilih yang dari AI, bukan yang dari Canva. Yang di Canva kita hanya pakai prompt-nya saja, bukan pakai maskot atau ikonnya. Kenapa? Karena kalau yang di AI ini hanya Anda saja yang punya, ya, karena prompt-nya Anda sendiri yang tahu. Jadi hanya Anda yang menghasilkan gambar seperti ini. Orang lain belum tentu, gitu ya, sama persis. Tapi kalau di Canva, karena ini sifatnya adalah perpustakaan atau database, orang lain bisa pakai logonya. Jadi ada potensi orang lain juga punya logo yang sama dengan punya Anda. Makanya nggak saya rekomendasikan bikin logo atau maskot atau ikonnya itu dari Canva. Yang saya rekomendasikan di Canva itu hanya tesnya saja. Gitu. Hanya tesnya, karena tes bisa kita ubah-ubah sesuai dengan jenis kodnya. Ya, jadi teman-teman harus memahami seperti ini. Walaupun di sini ya banyak sekali, kecuali ya kalau sifatnya hanya untuk diri sendiri, ya, bukan untuk dikomersilkan. Kalau untuk dikomersilkan itu bukan logo pakai dari Canva, belakangan hari Anda akan dituntut oleh konsumen Anda, klien Anda. Kenapa? Karena ada yang mirip sama punya dia. Ya, ada yang mirip sama punya dia. Nah, oleh karena itu lebih baik kita buat dengan AI. Ya. Jadi AI itu memperpendek penguasaan terhadap skill desain grafis untuk pembuatan logo daripada Anda harus buat dengan Illustrator, Photoshop atau Corel yang dibuat untuk belajar. Tapi kalau Anda mau belajar ya silakan aja, nggak masalah. Ya, kalau saya udah melewati masa ini ya, saya sudah belajar ya. Dan saya masih pakai ya, apa namanya? Ininya masih saya gunakan ya, untuk apa Photoshop, Corel itu masih saya pakai. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu ya, menggunakan AI ya. Jadi silakan berlatih. Kalau misalnya rezekinya ada ya, masih bulan Desember, karena di bulan Januari ya, kalau yang belum bergabung di AI dia akan kena harga yang terbaru, itu bukan harga terbaru, harga normalnya level 7 untuk yang Pro ada 777.000, yang basicnya adalah 397.000.
saat ini yang di versi promonya itu 399, basicnya itu di 109. Semuanya akan kita pelajari sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk pertemuan kita dari jam 19.30, hampir 1 jam ya, kurang 5 menit. Kebetulan saya masih di luar ya, dan ini lagi di kafe, agak banyak suara-suara masuk ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi materi-materinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Teman-teman juga boleh kalau tadi yang super mama itu khusus mama yang ikut ya. Kalau laki-laki mau ikut harus pakai dulu. Sebagai jilbab. Jadi khusus mama itu kita akan belajar tentang jualan online menggunakan digital marketing. Ya, itu akan diselenggarakan di hari Minggu dan Ahad pertama di Januari 2025 insya Allah. Jadi kita akan belajar dan ini masih versi gratis ya. Jadi silakan di teman-teman yang sudah menjadi afiliat boleh menyebarkan ya untuk menjadi untuk dapat lead-nya. Ya, jadi super mama itu ini ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa saya coba share di sini ya. Pembelajarannya itu ini ya, sebentar ya. Afiliat.com ya, ini landing page-nya sudah ada ya, ya. Jadi yang dipelajari adalah ini. Dalam 2 jam itu kita akan belajar nanti tentang memilih produk yang tepat untuk dijual, termasuk nanti diberikan database supplier yang terpercaya. Terus cara membuat akun di online, jualan online yang terpercaya. Ini akan saya arahkan ke TikTok Shop dan IG ya, untuk belajar di sini. Mempunyai akun jualan di TikTok Shop dan IG. Terus bagaimana mengambil foto produk menarik hanya dengan ponsel. Nanti kita akan ajarkan caranya ya. Bagaimana mengelola ya, mengambil foto, terus bagaimana menulis deskripsi produk yang menggugah minat pembeli, terus bagaimana memasarkannya di WA dan di Instagram. Nah, ini yang akan kita dipelajari. Terus walaupun ini gratis tetap dikasih bonus. Bonusnya itu adalah ini ada yang pertama adalah ebook panduan jualan online. Terus ada template foto produk sederhana. Terus juga ada diskusi dan tanya jawab ya di grup supportnya. Terus ada grup WA ya dan grup support. Terus tambahan lagi bonus spesialnya ada template Canva ya untuk membuat foto produknya menjadi lebih menarik. Terus ada contekan tes iklan. Ya, contekan tes iklan. Terus dapat kupon diskon 25% yang mengikuti kelas ini walaupun gratis ya, ini dapat kupon diskon 25% untuk kelas-kelas kampus AI yang lainnya ya. Jadi nanti tinggal kuponnya ke admin ya. Enggak gratis. Ini gratis. Materi ini tetap bisa ya mama rumah tangga ya. Bagaimana sistem belajarnya via Zoom dan ada rekamannya. Benar ini gratis ya, gratis dan masih gratis selama pengumumannya gratis artinya ada tidak bayar. Apa hanya mak-mak saja yang boleh ikut? Benar, hanya mak-mak yang menikah ya, sudah menikah atau yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Lelaki atau wanita yang masih jomblo nggak bisa ikutan toh ya. Kalau lelaki udah mutlak nggak ikut. Kalau yang wanita jomblo ini adalah anak yatim piatu yang bisa yang kecuali ya wanita jomblo ya anak yatim piatu atau yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Kapan mulainya? Insyaallah Ahad pertama Januari 2025 di jam 8 malam. Kita akan kupas ini, kita akan berikan cara mudah untuk emak-emak yang mungkin akan punya jualan online, mungkin sudah ya jualan online ya. Banyak kan mama itu hampir semua mama posting-posting jualan online. Tapi kita akan coba perpulukan supaya nanti hasilnya lebih maksimal ya. Dengan apa? Dengan pertama adalah kita akan memberi
memberikan panduan bagaimana memilih produk yang tepat untuk dijual di online itu, terus bagaimana membuat akunnya di platform yang bisa kita percaya. Jadi ditambah lagi skill untuk foto produk, menulis deskripsi dan memasarkannya. Ini akan kita buat sedemikian rupa. Jadi insyaallah ya akan kita pelajari, dan ini gratis untuk emak-emak. Ini juga dalam rangka menghargai atau memperingati Hari Ibu, Hari Emak, ya, Hari Emak yang kemarin, ya. Ini seperti itu. Jadi kita sediakan untuk teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya sini yang bapak-bapak ya, istrinya aja boleh ikut, ya. Istrinya kan emak-emak gitu ya, bukan gadis muda kan. Dan misalnya Pak Nasrullah ya, istrinya gadis muda, mama. Ya, nah itu bisa boleh ikut, gitu ya, boleh ikut pelajaran atau Zoom ini, ya. Jadi kita akan kita akan pelajari ya, teman-teman share aja ya linknya jangan link ini yang di share ya, ini mah link di share. Jadi nanti nggak masuk ke aplikasi teman-teman. Ada generat di mana di dashboardnya masing-masing, di generat, nanti di share aja gitu ya ke teman-teman yang lain gitu ya, ke emak-emak yang lain gitu ya. Jadi Bu Wiwi misalnya teman-teman pengajiannya itu di share aja ke sana ya, linknya langsung ke, kita akan belajar. Saya akan pakai bahasa emak-emak, jadi nggak pakai bahasa yang digital marketing. Yang digital marketing murni, saya akan bongkar yang bagaimana menjadi dropship untuk bisa berjualan ya, dan mencari supplier yang terpercaya. Jadi di Bandung itu banyak teman-temannya, dan ada nanti saya ajarin gitu, karena saya sudah bekerja sama masalahnya gitu ya, sudah bekerja sama dengan pihak tersebut, bukan saya mengendorse pihak tersebut, cuman saya sudah bekerja sama ya, dan saya sudah datang ke kantornya juga, dan ini merupakan salah satu lokal ya, tapi dia memiliki basic produk yang banyak sekali untuk bisa dipakai oleh emak-emak. Dan enaknya lagi, dia ada yang namanya sistem offline. Nanti kalau teman-teman masuk, berbasiskan kecamatan. Jadi ada offline yang berbasis kecamatan. Jadi ada mentoringnya, gitu ya. Ada mentoringnya. Jadi ada mentoringnya. Jadi emak-emak boleh. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung nyari produk, gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Ya, kalau sekarang kan Anda bingung, misalnya ya. Nah, kalau belum tahu ilmunya, bingung gimana? Ada produk ya, misalnya busana ya, busana muslim. Merek A sama merek B. Posisi Anda adalah dropship atau reseller ya, ada dropship ada. Merek A ada di Bandung, merek B ada di Surabaya. Anda posting di Shopee bisa. Ya, kenapa? Lokasi kirimnya beda. Anda jadi gagal closing. Ya, jadi gagal closing ya. Paham ya? Kecuali Anda beli dulu. Anda buat, Anda kirim dari rumah Anda. Pakai modal itu jadinya ya. Jadi pakai modal. Nah, oleh karena itu, ini ada platform yang nanti dia punya gudang sendiri, teman-teman. Ya, platform ini bekerja sama dengan vendornya. Ya, dengan perusahaan busana muslim di A di Bandung, dengan busana muslim B di Surabaya. Setelah itu teman-teman cukup bikin akun di marketplace, tapi alamatnya itu diarahkan ke alamat platform ini, gitu, ya. Jadi nanti kirimnya dari platform, nanti cari konsumennya. Nanti lah saya ajarin tanggal berapa besok bulan kalender ya, pokoknya di hari Minggu pertama jam 8 malam bulan Januari. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mama boleh belajar, undang sebanyak-banyaknya Bu Wayan ya yang di Bali ya. Undang semuanya, Pak Nasrullah ya. Maknya diundang semuanya ya. Jadi cocok ya. Karena ini momentumnya tepat karena akan mendekati yang namanya Idul Fitri gitu ya. Jadi perputaran uang besar sekali. Istri saya itu tuh babak belur ini dalam tanda petik. Pesanannya banyak banget. Ya ini aja sambil ini sambil ngisi Zoom nih. Istri saya tuh ya WA
ambilin duit karena ada apa uang masuk, jadi kebetulan rekeningnya yang dipakai rekening saya, dia jualan masuk ya uangnya, jadi minta disuruh ambilin ya, kering terus nih dari tadi apa namanya WA saya ya, dihitungin ya, kalau istri kan ngitung duit detail banget, detail aja nggak belum saya jumlahin berapa yang masuk, dia udah dijumlahin pokoknya ambil segini gitu ya. Itu apa namanya kenceng. Nah, jadi teman-teman ya belajar. Nah, ini juga niatnya juga ibadah ya, untuk membantu para emak yang mungkin saat ini mungkin selain menjadi tulang rusuk juga menjadi tulang punggung. Ya, jadi bisa membuka saluran baru untuk mendapatkan pemasukan. Nah, apalagi lebaran ya, lebaran besarannya besar sekali uang yang ada di sana. Nah, itu kita bisa ya belajar. Ya, mudah-mudahan kita berkah semuanya. Jadi teman-teman mulai di-share saja ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ke Mbak Nia ya, admin, untuk super mama itu. Betul ya, sama. Karena nanti tanggal 5 saya akan luncurkan Quantum AI Strategi. Ini powerful banget teman-teman ya. Quantum AI Strategi. Ada 9 modul, 78 video pembelajaran, plus saya kasih bonusnya itu untuk belajar bikin chatbot ya, pakai AI gitu ya. Ini harganya itu ya, itu memang lumayan, tapi pada saat peluncurannya itu saya habiskan habis-habisan sampai 80% ya, sampai 80%. Jadi quantum AI strategi itu ini produknya itu adalah produk berkualitas tinggi banget ya, karena ada pembelajaran untuk pemasaran, branding, pemasaran ya, semuanya basicnya adalah AI gitu ya. AI sehingga nanti hasilnya akan bagus. Plus bonusnya itu super banget ya. Bonusnya super banget karena teman-teman akan dalam tanda petik dipaksa untuk belajar membuat chatbot. Chatbot itu tahu lah ya, yang layanan untuk bisa menjawab otomatis. Tapi basicnya pakai AI. Ya. Nanti bikin akun YouTube ya. Nah, nanti ya saya ajarin deh kalau teman-teman bergabung di kelas ini. Nah, itu memang karena ini mengandung server dan domain ya, teman-teman yang super AI ya terpaksa harus keluar investasi sebesarnya, tapi saya sudah perhitungkan sehingga sangat terjangkau sekali, di bawah 150.000 itu bocorannya ya. Tapi kalau lagi normal itu lumayan harganya ya. Ini saya ini kan ke apa namanya, ke harga 80%, diskon 80%. Namanya Quantum AI Strategi. Landing page-nya lagi dibuat ya. Landing page-nya lagi dibuat karena lumayan banyak isinya. 2 hari ini aja saya masih fokus di bonusnya dulu. Ya, bonusnya sudah jadi ya, sudah jadi. Ini maksudnya materinya sudah jadi. Tinggal nanti kita akan launching di tanggal 5, paling cepat tanggal 3. Ya, paling cepat tanggal 3. Paling terat tanggal 5 Januari untuk Quantum AI Strategi. Nah, nanti kalau teman-teman memasarkan ini pada saat dia di harga normal, komisinya besar sekali ya. Komisinya besar sekali untuk teman-teman yang nanti akan belajar ya. Jadi Januari ini kita akan banyak produk-produk baru ya. Saya akan refresh terus produk-produk baru ya. Seperti kemarin ya sudah ada super web, sekarang ada super mama ya. Terus nanti akan muncul Quantum AI Strategi. Terus nanti saya akan keluarkan juga buat kopi. Ya. Jadi buat kopi itu adalah contekan iklan tapi khusus untuk produk-produk berbasis digital. Produk-produk berbasis digital. Ini lagi semuanya lagi diatur sedemikian rupa sehingga ini supaya hasilnya bagus. Teman-teman terutama yang di batch 1 ya, yang membersamai saya dengan Mbak Nia dari awal ya, alhamdulillah sekali. Dari dulu kita dashboardnya masih manual ya. Sekarang setelah saya hitung, ternyata alhamdulillah kita punya 25 SKU produk, 25 produk. Lalu teman-teman suka lihat di appliat tuh produk ya, di situ ada 25 produk. 25 produk ini maksudnya ada satu produk yang isinya 2, gitu. Misalnya super ya, ada basic, ada pro.
Tapi secara SKU totalnya kita ada 25 produk. Nah, alhamdulillah banget ya, bersyukur banget. Saya membuatnya itu benar-benar dari nol ya, kita buat ini sehingga kita dapat. Insya Allah kita fokus juga supaya nanti produknya banyak. Nah, kita nggak mau langsung banyak-banyak juga produknya kalau memang hasilnya nggak bermanfaat untuk yang beli. Gitu. Jadi kita bikin benar-benar mencari yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman ya, oleh pasar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membersamai kita dari awal gitu ya, dari awal, dari batch 1, dari kita hanya punya produk cuma satu, super AI ya. Selanjutnya tiba-tiba sudah ada ya atas izin Allah juga produk-produk yang lain seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya ya, buat logo ya. Nah, di sini nggak ada tugas yang nggak ada bayar karena ini izin untuk umum, kecuali nanti kita akan masuk di batch 4. Harapannya teman-teman yang di batch 1, batch 2, batch 3 bisa ikut batch 4 karena ada hal-hal baru yang akan kita pelajari. Dan hal-hal baru itu adalah terkait dengan update yang terjadi di AI seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman berarti. Tadi saya lihat sudah makin bagus ya Pak Nasrul, Pak Haidar, Pak Bambang ya, yang lain-lain juga ya untuk pembuatan konten-kontennya. Dilatih aja terus dan kami minta izin ya untuk di-upload di akun-akunnya kampus AI. Dan makanya tadi saya minta Bania untuk menguploadnya. Bu Wiwi, Bu Wayan juga bisa berlatih terus ya, nggak usah khawatir nanti akan juga hasilnya juga akan bagus ya, semuanya sudah bagus ya, tinggal diperhalus saja dan jam terbangnya diperbanyak gitu ya, jam terbangnya diperbanyak. Tadi juga panas pula juga bagus ya, ada hulu ceweknya juga itu ya, nah itu bagus gitu ya. Tapi kalau boleh suruh kepada teman-teman ya yang bikin versi video ya, kalau bisa Anda membikinnya itu di format 9:16 ya, 9:16 format story ya, format story atau reel, karena format inilah yang nanti akan dilirik banyak oleh algoritma sosial media. Atau Anda menggunakan format 16:9 untuk YouTube ya, untuk YouTube modelnya. Tapi kalau ini 9:16. Tapi kalau untuk berlatih boleh format 1:1, maksudnya ukuran ya, ukuran videonya ya, boleh 1:1 atau 3:4 atau 4:3 itu boleh. Tapi terbaiknya itu ada di 9:16. Karena kenapa? TikTok, Instagram, WA, Facebook Story semuanya 9:16 ya, 9:16 karena itu menyesuaikan dari responsifnya layar handphone ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah mulai berlatih bikin video-video ini diubah ke 9:16 seperti yang saya buat sama Bania, itu rata-rata ukurannya adalah 9:16. Pokoknya ukurannya story WA atau reelnya IG gitu ya, atau postingannya TikTok itu 9:16. Jadi nanti kalau sudah bisa buat seperti itu nanti bagus tuh hasilnya gitu ya. Bukan berarti 1:1 nggak bagus, bukan, cuman 1:1 itu atas bawah itu kelihatan itemnya ya, ada ruang kosong di atas dan bawah gitu ya, ada ruang kosong di atas dan bawah, itu mengganggu pemandangan ya. Seperti ini. Kalau mau seperti itu kalian aja ambil 16:9 seperti YouTube ya, 16:9 sehingga menutup atas dan bawah ya. Jadi landscape modelnya bukan portrait ya, teman-teman bisa seperti itu. Seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan malam ini. Kita akan berjumpa kembali insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengikuti jadwal yang di-share oleh admin. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu kembali pekan atau kita akan diskusi lagi di grup WA. Saya izin mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya teman-teman ya.